saya belajar menanam cabai ini mas, belajar dari nol putul. Hitungannya bisa dibilang bahasa kasarnya nekat mas, karena sama sekali tidak mengerti apa-apa di bidang pertanian. Waktu itu saya cari tahu tentang belajar menanam cabai di YouTube, di Facebook, Google, di sosial media lah mas. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi, asli Magelang, Bandungan. Saya petani milenial, saya bangga dengan pekerjaan saya sendiri. Awal mulanya tuh dulu bekerja di SPBU tahun 2019. Waktu itu saya berhentikan bekerja karena ada virus COVID-19, dan di saat menganggur itu di rumah mau apa, terus mau gimana besok ke depannya, saya memberanikan diri ikut meneruskan usaha bapak saya di bidang pertanian, dan saya belajar menanam cabai ini mas, belajar dari nol putul. Hitungannya bisa dibilang bahasa kasarnya nekat mas, karena sama sekali tidak mengerti apa-apa di bidang pertanian. Waktu itu saya cari tahu tentang belajar menanam cabai di YouTube, di Facebook, Google, di sosial media lah mas. Dulu pertama kali saya menanam cabai yang namanya belajar mandiri, pertama kali saya menanam tuh ya banyak susah payahnya mas, terutama di faktor harga, faktor perawatan tanaman, dan yang paling susah itu di faktor perawatan tanaman mas. Ya karena obat-obatan sekarang juga mahal. Dulu waktu pertama kali saya modal itu saya punya simpenan tabungan, ya enggak sedikit, tapi insya Allah dulu mantep yakin bisa untuk buat modal nanam cabai. Waktu itu enggak banyak mas, cuma berapa ya, 2 juta kurang lebih 2 juta. Waktu itu punya tabungan, langsung saya bilang bapak saya ikut terjun di bidang pertanian, meneruskan usaha bapak itu. Dan uang 2 juta itu mas dulu pertama kalinya buat beli plastik mulsa, buat beli benih cabai, dan sedikit obat-obatan itu mas. Waktu tahun 2019 plastik mulsa itu udah mahal, bibit juga udah mahal. Terus terang saya nekat dulu. Waktu itu cuma ya modal mantep itu mas, pokoknya modal mantep itu. Pertama kali saya menanam cabai itu sekitar 3.500-an tanaman cabai, dan tanamannya susah-susah gampang itu mas. Dari 3.500 pohon tidak maksimal sama sekali mas. Saya sempat sedikit putus asa mas, dan sempat ingin mencari pekerjaan lain. Tapi saya pikir-pikir lagi, kok kalau mau ikut orang gimana, kok pengen usaha sendiri. Dan saya nekati lagi untuk musim yang kedua ini, saya menanam cabai 2 kali lebih banyak dari musim yang pertama kemarin. Saya kurang lebih menanam 3.000 kali 2, jadi 5.000-an lebih lah mas saya menanam cabai itu. Karena saya pikir-pikir kok hasilnya dari tani ini lumayan. Wong tanduran kemarin tuh nggak maksimal tapi hasilnya lumayan. Apalagi kalau ditenanani, di seriusin gitu kan ya, mungkin juga hasilnya juga mengikuti lumayan juga toh mas. Wong dulu aja pertama kali nanam ya jenenge masih
belajar yo jlang-jling sakarepe dhewe gitu toh Mas kasarane. Lalu untuk yang kedua ini saya memberanikan diri menanam lebih banyak karena ya nek dipikir-pikir yo lebih untungnya lebih, ya bukan untung sih namanya, hasilnya lebih banyak. Saya yakinnya itu bisa untuk mencukupi keseharian gitu. Untuk saya sendiri merasakan hasil yang saya tanam ini, tanaman yang musim kedua Mas, saya bisa menikmati hasil susah payahnya menanam cabai. Waktu itu harga nggak tinggi untuk musim kedua kemarin Mas. Waktu musim kedua nggak tinggi Mas, standar, tapi tanamannya tuh alhamdulillah sedikit maksimal, ya belum maksimal tapi alhamdulillahnya banyak yang bisa diharapkan begitu Mas. Untuk hasil tanaman 5.000 itu 100 lebih Mas, 100 kilo Mas. Untuk hari metiknya saya seminggu 2 kali metik. Untuk musim yang kedua itu saya menanam cabai jenis rawit merah yang merunduk, bukan yang jenis-jenis yang model sekarang ori-orian begitu Mas. Untuk hasil gini Mas, kalau tanaman 5.000 itu kalau dikalkulasi 1 bulannya dikalikan wae Mas. Misal 1 kali metik 100 kilo dapat uang 1 juta misalnya. Kalau dikalikan 1 bulan mungkin ya rata-rata 1 bulannya dapat kalau 10 juta Mas. Untuk perawatan sendiri dari awal tanam itu sudah memakai nutrisi penyubur gitu Mas, sampai umur 30 hari. Lalu setelah 30 hari itu udah banyak Mas obatnya, semisal seperti obat-obatan fungisida, insektisida itu harus belajar dari 30 hari itu cara pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasian nutrisi fungisida, insektisida itu harus rutin, paling enggak ya 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu Mas. Kalau tanaman cabai udah mulai berbuah Mas, perawatannya tuh tetap harus perawatan terus, rutin juga, minimal malah 2 hari sekali, 3 hari sekali, lebih diseringin gitu, karena menghindari penyakit yang itu seperti antraknosa, busuk batang, lalu layu fusarium, begitulah semisal penyakit jamur-jamuran gitu Mas. Yo tergantung cuaca juga Mas. Kalau di saat musim panas juga yang harus rutin juga yang semisal insektisida seperti hama-hama itu Mas. Kalau musim penghujan juga itu seperti antraknosa, busuk batang, lalu layu fusarium, layu bakteri itu yang emang sedikit menyusahkan lah ceritanya gitu, paribasanya gitu Mas. Untuk hasil cabai sendiri Mas, di waktu masa panen di umuran 100 hari, 90 hari, 100 hari itu ya enggak langsung ujuk-ujuk banyak itu enggak Mas. Awal pertama masa panen tuh ya sekitar 2 kilo, 3 kilo. Lama-kelamaan juga nanti ada masa rayanya Mas. Untuk masa rayanya sendiri itu kira-kira dipetikan ke 10 ke 11 Mas. Rayanya itu kalau tanaman 5.000 lebih mungkin bisa mencapai 130-an, 150-an kilo Mas. Ya tergantung tanaman cabenya itu sendiri. Ya mungkin faktor pertama anak muda zaman sekarang untuk terjun di bidang pertanian itu ya paling juga gengsi itu toh Mas. Tapi menurut saya itu kalau gengsi nggak perlu ya Mas untuk anak muda zaman sekarang dari hal bertani, karena ya gimana ya Mas,
saya sendiri merasakan hasilnya ya sedikit lumayan, alhamdulillah bisa bangun rumah, bangun apalah dari hasil bertani itu, ya beli kendaraan dan lain-lain, Mas. Tujuan akhir dari bertani adalah bukan menumbuhkan tanaman, tetapi menumbuhkan kehidupan. Saya Lutfi, 26 tahun, salam petani milenial.